warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marwa dengan NIM 224050118, mahasiswa program studi S1 Keperawatan Institut Ilmu Kesehatan Pneumonia. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang asuhan keperawatan pada pasien ileus obstruktif. Apa itu ileus obstruktif? Ileus obstruktif adalah kondisi terhambatnya aliran isi usus akibat sumbatan mekanik atau gangguan peristaltik usus. Sumbatan dapat terjadi pada lumes usus, dinding usus, maupun luar usus. Adapun anatominya, anatomi pada ileus obstruktif adalah usus halus memiliki panjang sekitar 6 meter dan terdiri dari 2 denum, jejunum, dan ileum, dan usus besar memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan terdiri dari cecum, kolon, rektum, dan anus. Adapun fisiologisnya, usus halus berfungsi mencerna dan menyerap nutrisi, gerakan peristaltik membantu mendorong makanan sepanjang saluran cerna, usus besar berfungsi menyerap air dan elektrolit serta menyimpan feses sebelum defekasi. Baik, adapun patofisiologisnya yaitu yang pertama, terjadi penyumbatan pada lumes usus yang disebabkan oleh adhesis, hernia, tumor, volvulus, atau penumpukan feses. Dan yang kedua yaitu gas dan cairan menumpuk di bagian proksimal sumbatan. Yang ketiga, menyebabkan distensi usus, peningkatan sekresi, dan gangguan peristaltik. Dan yang keempat yaitu timbul nyeri kolik, muntah, gangguan penyerapan nutrisi, serta ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Dan yang terakhir yaitu jika berkelanjut dapat menyebabkan iskemia, nekrosis, dan perforasi usus. Adapun manifestasi klinis, yang pertama gejala utama, pasien ileus obstruktif akan merasakan nyeri abdomen kolik, distensi atau perut kembung, mual dan muntah, konstipasi, tidak dapat mengeluarkan flatus, dan terakhir nafsu makan menurun. Adapun manifestasi klinis yang kedua yaitu tanda klinis. Yang pertama, bising usus meningkat atau hiperaktif, dan yang kedua, abdomen tampak membesar atau kembung, yang ketiga, tanda dehidrasi, yang keempat, takikardia, yang kelima, hipotensi pada kondisi berat. Berikutnya yaitu komplikasi ileus obstruktif. Yang pertama, peritonis, peradangan pada selaput rongga perut akibat kebocoran isi usus. Yang kedua, sepsis, infeksi berat yang menyebar ke seluruh tubuh. Yang ketiga, syok hipovolemik, terjadi akibat kehilangan cairan dan elektrolit yang berlebihan. Perforasi usus, terbentuknya lubang pada usus sehingga isi usus masuk ke rongga perut. Dan yang kelima, nekrosis usus, kematian jaringan usus akibat gangguan aliran darah. Dan yang keenam, abses, penumpukan nanah akibat infeksi. Dan yang ketujuh, malabsorpsi dan malnutrisi, gangguan penyerapan nutrisi akibat kerusakan usus. Pemeriksaan diagnostik yang pertama yaitu pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium untuk pasien ileus obstruktif bertujuan untuk mengevaluasi status hidrasi atau dehidrasi, gangguan elektrolit, dan mendeteksi komplikasi seperti infeksi atau nekrosis atau jaringan usus yang mati, yaitu analisa darah, analisa elektrolit, urinalis, penilaian status hidrasi. Adapun pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi utama untuk pasien ileus obstruktif adalah foto abdomen 3 posisi, USG abdomen, dan yang berikutnya yaitu penata laksanaan ileus obstruktif. Yang pertama yaitu terapi konservatif meliputi puasa, terapi cairan intravena, pemasangan nasogastrik tube atau NGT, monitoring tanda vital atau koreksi gangguan elektrolit. Yang kedua yaitu terapi farmakologis, antibiotik, analgesik sesuai indikasi, dan antiemetik. Dan yang ketiga terakhir, terapi operatif dilakukan apabila obstruktif total, nekrosis usus, perforasi usus, atau peritonitis. Kita masuk ke bagian pengkajian ileus obstruktif. Yang pertama yaitu biologis atau fisik. Identitas pasien, nama, tanggal lahir, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat. Adapun keluhannya nyeri perut, mual dan muntah, tidak BAB, tidak flatus, dan perut kembung. Yang ketiga yaitu riwayat penyakit. Kapan, di mana mulai sakit, riwayat operasi, dan riwayat penyakit lainnya. Yang kedua yaitu psikologis. Yang pertama tingkat kecemasan atau ansietas. Pasien merasa khawatir tentang kondisi kesehatannya. Yang kedua rasa takut terhadap nyeri yang dirasakan. Yang ketiga, perubahan suasana hati, mudah marah, gelisah, atau merasa tidak nyaman akibat nyeri dan tidak kemampuan makan atau minum dengan normal. Yang keempat, tingkat stres karena harus menjalani perawatan di rumah sakit. Yang kelima, mekanisme coping, cara pasien menghadapi penyakit, misalnya mencari dukungan keluarga, berdoa, atau justru menarik diri. Dan yang keenam terakhir, persepsi terhadap penyakit, pemahaman pasien mengenai ileus obstruktif dan pengobatan yang akan dijalani. Yang ketiga yaitu sosial, hubungan pasien dengan keluarga, dukungan keluarga selama perawatan, peran pasien dalam keluarga dan pekerjaan, kondisi ekonomi yang memengaruhi pengobatan. Yang terakhir, interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dan yang keempat, spiritual, agama atau keyakinan yang dianut, kebiasaan beribadah, kebutuhan dukungan rohani, keyakinan terhadap proses penyembuhan, perasaan tenang, pasrah, atau khawatir terkait penyakit. Analisa data, diagnosis keperawatan ileus obstruktif. Analisa data, DS, pasien mengeluh nyeri perut, mual, muntah, DO, abdomen, distensi,
bising usus meningkat, wajah meringis, diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan peregangan dinding usus akibat obstruksi usus. Dan yang kedua, DS pasien mengeluh mual dan muntah berulang, DO muntah, nafsu makan menurun, diagnosa keperawatan mual berhubungan dengan gangguan motilitas gastrointestinal akibat sumbatan usus. Dan yang ketiga, DS pasien merasa lemah dan haus, DO muntah terus menerus, turgor kulit menurun, mukosa kulit kering, diagnosa keperawatan defisit volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif akibat muntah berulang. Intervensi keperawatan ileus obstruktif. Intervensi primer, kaji karakteristik nyeri, lokasi, skala atau durasi. Dan yang kedua, atur posisi pasien senyaman mungkin. Yang ketiga, pantau tanda-tanda vital. Yang keempat, ukur intake atau output cairan ketat, cairan masuk, muntah atau urin. Yang kedua, intervensi sekunder. Yang pertama, bantu pemasangan selang NGT, jaga kebersihan selang. Yang kedua, berikan dukungan emosional, dampingi pasien dan keluarga. Yang ketiga, intervensi tersier, kolaborasi dengan dokter atau pemberian obat nyeri, infus, dan antibiotik. Dan yang kedua, persiapan pasien jika akan dilakukan tindakan operasi. Adapun implementasinya keperawatan ileus obstruktif yaitu 1. Melakukan pengkajian dan pemantauan kondisi pasien secara berkala. Yang kedua, melaksanakan intervensi sesuai kebutuhan dan kondisi pasien. Yang ketiga, memantau respon pasien selama terapi yang diberikan. Yang keempat, melakukan kolaborasi dengan tim medis dalam pemberian terapi, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga. Yang kelima, mendokumentasikan seluruh tindakan dan perkembangan pasien selama perawatan. Adapun evaluasi keperawatan ileus obstruktif yaitu aspek biologis, nyeri perut berkurang dari skala 7 menjadi skala 3, mual dan muntah berkurang, distensi abdomen menurun, tanda vital dalam batas normal, keseimbangan cairan membaik. Dan yang kedua, aspek psikologis, pasien tampak lebih tenang, kecemasan berkurang setelah diberikan edukasi mengenai penyakit dan tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga, pasien mampu mengungkapkan perasaan dan kekhawatiran. Yang ketiga, aspek sosial, pasien mendapatkan dukungan penuh dari keluarga berpartisipasi dalam proses perawatan, pasien berinteraksi baik dengan tenaga kesehatan dan keluarga. Dan yang keempat, aspek spiritual. Pertama, pasien dapat menjalankan ibadah sesuai kondisi, pasien menunjukkan sikap optimis terhadap proses penyembuhan, pasien merasa lebih tenang setelah mendapatkan dukungan spiritual. Adapun evidence nursing terkait penata laksanaan pada pasien ileus obstruktif adalah berdasarkan literatur review oleh Iksan et al. 2024, penata laksanaan pasien ileus obstruktif dilakukan melalui 2 pendekatan utama, yaitu terapi konservatif dan tindakan operatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan operatif lebih sering dilakukan dibandingkan terapi konservatif. Dengan sekitar 54,8% pasien menjadi operasi dan 45,2% mendapatkan penanganan konservatif. Tindakan operasi yang umum dilakukan meliputi adhesiolisis pada kasus adhesi, pasca operasi, reseksi dan anastomosis pada usus yang mengalami obstruksi atau nekrosis, perbaikan hernia, hemikolektomi, serta tindakan lain sesuai penyebab obstruksi. Sementara itu, terapi konservatif meliputi dekompresi lambung menggunakan nasogastrip atau NGT, puasa NPO, pemberian cairan dan elektrolit intravena, pemantauan tanda vital, keseimbangan cairan, serta observasi terhadap tanda-tanda pemburukan kondisi. Evidence menunjukkan bahwa diagnosis dan penata laksanaan cepat sangat penting untuk mencegah komplikasi serius seperti perforasi usus, peritonitis, sepsis, dan syok hipovolemik. Selain itu, tindakan operasi yang dilakukan dalam 24-48 jam setelah diagnosis dapat menurunkan angka mortalitas dari hampir 100% menjadi kurang dari 10%. Oleh karena itu, perawat berperan penting dalam melakukan pemantauan status hemodinamik, manajemen cairan, penguasaan fungsi gastrointestinal, pengendalian nyeri, serta edukasi pasien dan keluarga selama proses perawatan. Baik, yang terakhir kesimpulan, ileus obstruktif adalah kondisi kegawat daruratan pada sistem pencernaan yang terjadi akibat adanya sumbatan pada usus sehingga aliran isi usus terganggu. Kondisi ini ditandai dengan nyeri abdomen, distensi perut, mual muntah, konstipasi, dan tidak dapat mengeluarkan flatus. Penanganan yang cepat melalui pemeriksaan diagnostik terapi medis maupun tindakan pembedahan sangat penting untuk mencegah komplikasi seperti perforasi usus, peritonitis, sepsis, dan syok hipovolemik. Perawat memiliki peran penting dalam memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif mulai dari pengkajian, penetapan diagnosis, intervensi, implementasi hingga evaluasi untuk mendukung proses pemulihan pasien secara optimal. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Bye-bye.